Oleh sebagian diterima dan sebagian ditolak. Dan akhirnya Rasul Paulus juga mengutip dari apa yang saya dan saudara sudah baca tadi. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah kami akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Dan selanjutnya berbicara tentang kebebalan. Mungkin sedikit-sedikit saya masih bisa merasakan. Mungkin saudara juga masih bisa merasakan. Jikalau saya dan saudara membaca firman Tuhan pagi sebelum kerja atau malam sebelum tidur, di mana saudara membaca firman Tuhan, tidakkah terkadang saudara sikat ludes itu apa yang saudara baca, saudara? Saya dan saudara tahu firman Tuhan berbicara untuk tidak melakukan ini. Kita lewatin. Hanya kembali hati-hati, hati-hati saudara yang membaca firman Tuhan, tetapi tidak memperhitungkan firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang berguna bagi saya, yang berguna bagi saudara. Akhirnya kebebalan akan membutakan kita. Akhirnya, your choice is your choice. Sebelum saya dan saudara menjadi bebal, biarlah kita saling diingatkan. Kita akan selalu melanggar dan melanggar. Tetapi bila saya dan saudara juga selalu datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Karena itu adalah satu bagian yang kita akan terus bergumul, saudara. Kita tahu, di sisi lain, orang menghendaki saya dan saudara jatuh. Orang ingin melihat kita menjadi bahan tertawaan. Sebelum kita ditertawakan orang. Jikalau kita melakukan kesalahan, lebih baik kita minta ampun sama Tuhan. Jangan kita terus bebal lakukan kesalahan. Kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada siapa kita lakukan, saudara. Karena sekitar kita ingin melihat saya dan saudara runtuh. Sekitar kita, lebih-lebih yang tidak mengenal Tuhan mungkin. Lebih-lebih yang hidup di dalam kegelapan, menanti saudara jatuh. Biar kita boleh saling membangun. Biar kita boleh saling mengingatkan. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri, saudara. Saya tidak bisa berdiri sendiri. Saudara demikian juga tidak bisa berdiri sendiri. Biar kita saling boleh diingatkan dan kita juga boleh saling dibangun. Sehingga akhirnya kita boleh melihat di ayat ke-28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Sehingga kembali, jikalau saya dan saudara sudah mendengar, berita itu sudah sampai kepada kita dan kita sudah percaya. Pelihara itu baik-baik di dalam anugerah Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan, saudara. Jikalau saudara lagi bercekcok dengan saya atau saya lagi bercekcok dengan saudara, jangan simpan lama-lama. Karena kegelapan menghendaki kita hancur. Kegelapan menghendaki keluarga saudara hancur, saudara. Kegelapan mengingini suami dan istri berantem. Orang tua dan anak berantem, saudara. Saya dan saudara yang sudah menerima firman Tuhan, biar tetap kita ada di dalamnya dan tidak meninggalkan firman Tuhan itu. Biarlah saya dan saudara saat ini boleh membaca dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21. Dari 2 Korintus pasal 5 ayat 21, mari kita baca bersama. Dua, tiga. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus sudah mati untuk menanggung dosa saya, menanggung dosa saudara yang sudah percaya. Dan sudah mati bagi dunia.
tangannya terbuka untuk mereka yang mau diselamatkan. Biarlah kembali saudara saya dan saudara diingatkan, jikalau kita diberikan waktu untuk hidup ini, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Seringkali saya dan saudara mungkin masih bisa berpikir, ini kan hidup saya sendiri, ini kan keluarga saya sendiri, mosok saya tidak boleh begini, mosok saya tidak boleh begitu. Saya tidak akan mengatakan kepada saudara-saudara harus begini dan begini. Tetapi saya akan mengatakan kepada saudara, bertumbuhlah di dalam firman Tuhan secara pribadi, sehingga Tuhan akan berbicara kepada diri Anda secara pribadi, bagaimana saudara harus hidup sebagai orang percaya yang sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga dari sinilah kembali kita akan baca 1 Korintus 6, 19-20. Yang boleh mengakhiri bagian kita di malam hari ini. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Dapat kita akan membaca bersama. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, sacrifice sudah selesai. Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. It is finished. Bagian saya dan bagian saudara adalah sebetulnya mengucap syukur melalui kehidupan ini, agar saya dan saudara lebih terbuka dan mengenal anugerah Tuhan yang boleh tertransformasi dengan perubahan hidup kita, yang boleh lebih dekat dengan firman Tuhan. Amin.